Oke, jadi kita masuk materi berikutnya nih. Jadi pada materi ini kita bakal coba buktiin rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu dapat dibuktikan dengan dua buah persegi yang disusun sebagai berikut. Jadi konfigurasinya itu adalah dua persegi, di mana yang persegi yang besar ini itu dibagi dua sisi nih, ada sisi A dan sisi B. Jadi nanti panjang total dari sisi perseginya itu adalah A plus B. Terus ada persegi yang lebih kecil, di mana sisi perseginya itu panjangnya C. Jadi, cara membuktikan rumus Pitagoras itu dengan konsep luas persegi yang besar itu sama dengan luas persegi yang kecil ditambah 4 luas segitiga. Jadi kalau misalnya dilihat nih, di sini kan ada 4 segitiga ya. Jadi konsepnya itu luas persegi ini, yang besar ini, itu sama dengan luas persegi yang kecil ditambah luas dari segitiga ini dikali 4, karena ada 4 segitiga kan. Jadi nanti dikali 4 setiap segitiganya. Ini kita langsung ke rumusnya saja. Jadi luas persegi yang besar itu kan tadi panjangnya A plus B. Jadi kalau luas persegi kan panjang sisinya dikali panjang sisinya kan. Nah karena sisinya sama berarti A plus B dikali A plus B. Jadi A plus B kuadrat. Sama dengan luas persegi yang kecil. Luas persegi yang kecil itu ini. Jadi C dikali C. Jadi hasilnya C kuadrat. Ditambah 4 dikali luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Jadi kalau misalkan kita alasnya itu ambil yang B, terus tinggi segitiganya itu ambil yang C. Nah, jadi dikali B kali A gitu. Itu dikali 4. 4 dikali setengah itu sama dengan 2. Terus yang B plus A kuadrat ini bisa kita jabarin, bisa kita kali silang. Jadi pertama B dikali B, dapatnya B kuadrat. Terus B dikali A, hasilnya AB, terus A dikali B, itu AB juga, jadi ada 2 di sini. 2 dikali B dikali A, atau 2AB. Terus A dikali A, jadinya A kuadrat. Nah, sama dengan C kuadrat, atau luas persegi yang kecil tadi, ditambah 2BA, gitu. Jadi ini 4 dikali setengah jadi 2. Di sini, dari kedua persamaan, itu bisa kita kurangi nih, dengan 2BA ini. Jadi, misalkan sisi kanan itu kita kurangin 2BA, yang kiri itu kita kurangin 2BA juga. Oh, maaf, bentar. Saya kecilin sedikit. Nah, oke. Nah, jadi di sini 2BA bisa dicoret nih. Ini akan habis dengan ini akan habis dengan ini. Jadi nanti persamaan terakhir kita itu sisa B kuadrat plus A kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini makanya terbukti nih bahwa pada segitiga siku-siku kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya. Jadi kuadrat sisi miring atau di sini C itu akan sama dengan jumlah dari sisi penyikunya atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, mungkin seperti biasa, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal aja di sini. Di sini ada contoh soal. Misalkan nih, diketahui luas persegi yang besar di sini, yang luar, itu sama dengan 289 cm kuadrat. Dan luas persegi yang kecil, itu 169 cm kuadrat. Kita disuruh menentukan nih, nilai A, B, dan C-nya itu berapa. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama-tama itu, kita coba cari dari luas yang persegi yang besar. Kan tadi sisinya itu panjangnya berapa? Panjangnya A plus B kan? A plus B. Nah, jadi kalau luasnya itu tinggal dikuadratkan saja untuk mencari luas persegi ya. Jadi A plus B kuadrat itu sama dengan 289. Sesuai yang di sini. Jadi untuk mencari A plus B, itu tinggal diakalin aja. A plus B itu sama dengan akar 289. Nah, akar 289 itu berapa? Itu 17. Oke, coba kita lanjut. Selanjutnya itu kita cari dari persegi yang kecil nih.
Persegi yang kecil itu kan luas perseginya itu C kuadrat ya tadi. Nah, itu diketahui sama dengan 169 cm kuadrat. Nah, untuk dapat nilai C-nya tinggal kita akarin juga. Jadi akar dari 169 dapatnya 13. Jadi di sini C itu sama dengan 13 cm. Oke, terus kita lanjut. Gimana kita mendapatkan sisi A dan sisi B itu? Nah, kita pakai konsep untuk membuktikan rumus Pythagoras tadi. Dimana tadi kan luas persegi besar udah diketahui ya, 289. Terus luas persegi yang kecilnya itu 169 ditambah 4 luas segitiganya. Nah, 4 dikali setengah dikali A dikali B. Nah, di sini kita bisa dapat nih. Tadi 289 itu sama dengan 169 ditambah 4 dikali setengah dikali A dikali B. Nah, ini 4 kali setengah bisa langsung dapat 2. 2 di sini. Terus kita dapat nih hasilnya. 289 sama dengan 169 plus 2AB. Ini kita bisa kurangin aja di sini dengan 169. Ini juga dikurangin 169. Langsung dapat hasil di sini. Oke. Hasilnya itu jadi bakal jadi seperti ini. Jadi untuk persamaan di sisi kanan itu bakal tercoret di sini ya. Nah, ini 169 plus 289 sama aja ya dengan ini. Jadi sama aja dengan 289 dikurangi oleh 169. Hasilnya akan sama. 289 dikurangi 169 itu hasilnya 120, itu sama dengan 2AB. Nah, dari kedua sisi persamaan ini, gue bagi 2 nih. Jadi yang sisi kiri gue bagi 2, 120 dibagi 2 itu 60. Terus 2AB gue bagi 2 juga. Jadi sama dengan AB aja. Nah, jadi 60 sama dengan AB. Oke, sedikit lagi nih. Kita coba lanjut. Jadi gimana cara dapetin A dan B-nya? Konsepnya gini. Sekarang kita udah punya dua persamaan kan. A plus B sama dengan 17. Habis itu A dikali B sama dengan 60. Gitu. Kita punya dua variabel yang nggak diketahui nih. A dan B. Dan kita punya dua persamaan di sini. Berarti seharusnya bisa diselesaikan dong. A, B-nya itu kita bisa dapat nih nilainya berapa. Nah, caranya gimana? Jadi pertama kita cari dulu nih. Logikanya itu kita cari dulu faktor 60. Maksudnya gimana faktor 60 itu? Jadi kita cari nih bilangan A dan B yang kalau misalkan kita kalikan itu hasilnya 60. Terus persamaan lain juga A plus B sama dengan 17. Berarti dua bilangan ini A dan B ini kalau ditambahkan itu hasilnya 17. Jadi bilangan apa yang dikalikan itu hasilnya 60 dan jika dijumlahkan hasilnya 17. Ini ada beberapa nih. Ada beberapa kandidat gitu. Misalkan contoh, kita punya 1 dan 60. 1 dan 60 kalau dikaliin jadi 60 kan? 1 kali 60 itu 60. Tapi kalau dijumlahkan, itu hasilnya nggak 17. Berarti bukan yang ini. Yang kedua nih, 2 dikali 30, oke benar 60. Tapi kalau ditambahkan bukan 17, berarti bukan yang ini juga. 3 dan 20 juga sama. 3 dikali 20, 60. Tapi kalau ditambahkan jadi 23, berarti bukan. 4 dikali 15 juga bukan. 5 dan 12. 5 dikali 12 itu 60. Dan jika dijumlahkan itu hasil 17. Berarti ini yang benar. Gitu. Maka A-nya itu 5, B-nya itu 12. Atau sebaliknya. Jadi bisa dipilih. Oke, kesimpulannya jadi apa? Kesimpulannya, kita buktikan dulu nih dengan rumus Pythagoras. Jadi, tadi kan kita udah dapat nih A-nya 5. Terus B-nya 12. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Ini dari nilai C yang kita temuin di awal tadi. 5 kuadrat itu 25, 12 itu 144. Kalau dijumlahin jadi 169. 13 kuadrat juga hasilnya 169. Maka terbukti nih, dari kedua sisi persamaan, itu hasilnya 169. Maka terbukti bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi kesimpulannya, panjang A itu kita peroleh 5, panjang B itu 12, dan panjang C itu 13. Begitu, jadi seperti itu untuk ngebuktiin rumus Pythagoras. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, seperti biasa, bisa langsung drop aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu di materi berikutnya.